Halo guys, welcome back with us di Substory. Masih sama aku Kevin. Dan aku Alfon. Per 26 Oktober 2022 kemarin, kekayaannya Elon Musk itu mencapai 212 miliar US dollar. Gila. Nah, jadi kalau misalnya di rupiahin, berapa ya? pakai kurs $1 sama dengan 15.500 rupiah, itu ditaksir sekitar 3.286 triliun rupiah. Jadi hampir 3,3 kuintillion rupiah. Kuintillion apa kuadriliun? Kuadriliun ya? Kuadriliun ya, itulah kuadriliun. Nah, aku pernah baca juga katanya kalau misalnya kita ya berpenghasilan sehari 1 miliar. Sehari 1 miliar. Dari umur kita 0 sampai 100. 0 tahun sampai 100 tahun. Itu kalau di total cuma 36 triliun aja. Kan sedangkan tadi berapa Elon Musk? 3.286 triliun rupiah. Ya bayangin itu seharinya dapat berapa ya? Masih sangat-sangat jauh ya. Nah, tapi sebenarnya ya Fon ya, Elon Musk itu ternyata bukan orang terkaya yang pernah hidup di dunia. Bukan yang terkaya? Bukan yang terkaya. Berarti masih ada yang jauh-jauh lebih. Iya, padahal udah kayak gitu loh. Jadi ada seseorang yang namanya itu Mansa Musa, itu jauh lebih kaya dari Elon Musk. Jauh. Nah, dan bahkan para ilmuwan itu bilang kekayaannya Mansa Musa ini sampai mustahil dihitung. Mustahil dihitung. Buat kalian yang penasaran, simak aja di video berikut ini. Mansa Musa, atau yang dikenal juga dengan Musa I dari Mali, merupakan penguasa dari kerajaan Mali dari tahun 1312 sampai 1337, di mana pada masa pemerintahannya ini, kerajaan Mali berada pada puncaknya. Kerajaan Mali dulunya terletak di Afrika Barat, di wilayah yang kini ditempati oleh negara-negara modern seperti Mali, Senegal, Gambia, Niger, dan Nigeria. Pada masa pemerintahan Mansa Musa, Mali menjadi salah satu negara terkaya di Afrika, sedangkan Mansa Musa sendiri menjadi raja terkaya di dunia. Tidak hanya itu, ia juga memegang title sebagai manusia terkaya sepanjang sejarah. Menurut situs money.com, kekayaannya bahkan melebihi apa yang bisa kita bayangkan. Penguasa Roma, Augustus Caesar, yang dikatakan sebagai manusia terkaya nomor 2 sepanjang sejarah, diperkirakan memiliki kekayaan senilai 4,6 triliun US dollar, atau sekitar 71.300 triliun rupiah. Nilai tersebut saja sudah 21 kali lebih banyak dari kekayaan Elon Musk, yang merupakan manusia terkaya di dunia sekarang. Apalagi jika dibandingkan dengan Mansa Musa, yang dikatakan sebagai manusia terkaya sepanjang sejarah, sungguh tidak terbayangkan. Nah berarti ini kan negara Afrika dulunya kaya ya berarti? Iya kaya. Tapi kok sekarang kayak seperti yang kita tahu ya, Afrika terkenal sebagai negara miskin. Enggak miskin lah. Enggak semua negara, cuman kebanyakan ya. Iya. Kepalingan yang kaya ya cuman Mesir, Afrika Selatan, Libya. Dan berarti negara Mali ini dulu juga negara superpower gitu. Salah satu negara superpower di Afrika, kayak mungkin sekarang Singapura itu kan superpower di Asia, Jepang, Cina. Mungkin Mali itu kayak gitu. Mansa Musa lahir pada 1280 dari keluarga kerajaan. Awalnya kerajaan Mali dipimpin oleh kakaknya, Mansa Abu Bakar, yang mendapat tahta dari raja sebelumnya. Namun pada 1312 tahta itu diserahkan kepada Musa. Menurut sejarawan, Abu Bakar dikatakan sangat terobsesi dengan lautan Atlantik. Ia kemudian melakukan ekspedisi bersama dengan 2.000 kapal, ribuan pria, wanita, dan budak. Namun setelah berlayar, Abu Bakar dan rombongannya tidak pernah kembali. Mansa Musa kemudian mendapatkan tahta kerajaan yang ditinggalkan kakaknya itu. Pada masa pemerintahannya, Mali bertumbuh dengan sangat pesat. Ia berhasil menaklukkan 24 kota, memperluas wilayahnya sejauh 3.000 km, dari lautan Atlantik sampai ke wilayah yang kini kita kenal sebagai Niger. Jumlah kekayaan Musa, jika dihitung di masa kini, sungguh luar biasa sampai-sampai hampir mustahil untuk benar-benar memahami betapa kaya dan berkuasanya ia saat itu. Itulah kata-kata yang diucapkan oleh Rudolf Butzweiler, guru besar sejarah Universitas California kepada BBC. Tidak hanya Rudolf, para sejarawan ekonomi juga sepakat kalau kekayaannya sangat sulit untuk digambarkan dengan angka. Sebagian besar kekayaan yang Musa miliki berasal dari sumber daya alam yang melimpah yang dimiliki oleh kerajaan Mali, mulai dari emas, garam, sampai ke gading gajah. Pada masa kepemimpinannya, Mali memiliki separuh dari jumlah emas yang beredar di kawasan dunia lama, kawasan Afrika, Asia, dan Eropa. Semua emas itu adalah milik sang raja. Selain itu, pusat-pusat perdagangan besar juga menggunakan emas sebagai alat tukar mereka. Hal itulah yang membuat Musa semakin kaya dan semakin kaya lagi. Nah, Fon, tadi itu ada kata-kata kawasan dunia lama itu termasuk Afrika, Eropa, sama Asia. Nah, maksudnya dunia lama ini gimana sih maksudnya? Jadi kawasan dunia lama itu lebih mengacu ke kawasan-kawasan benua-benua yang lebih dahulu ditemukan. Lebih dahulu ditempati oleh manusia. Dan sedangkan kalau kawasan dunia baru itu lebih ke Amerika gitu, karena baru ditemukan. Oh, ditemukan ya sama Christopher Columbus tuh ya? Iya, benar. Oh, berarti kalau Indonesia ini masuknya lama Asia kan? Iya.
Walaupun Mali merupakan kerajaan yang sangat kaya dan Musa merupakan orang terkaya di dunia, ia dan kerajaannya ternyata tidak begitu banyak dikenal. Namun hal ini berubah ketika Musa memutuskan untuk melakukan perjalanan haji ke Mekah. Musa ternyata merupakan seorang muslim yang taat. Pada suatu waktu, ia memutuskan untuk berhaji ke Mekah. Ia dikabarkan berangkat dari Mali bersama dengan rombongan 60.000 orang yang terdiri dari hakim, pejabat, tentara, pedagang, budak-budak dan juga sekelompok sapi dan kambing untuk persediaan makanan. Ia juga membawa ratusan unta yang masing-masingnya mengangkut ratusan kilo emas murni. Ribuan penduduk termasuk para budak itu juga mengenakan pakaian dari emas dan sutra Persia terbaik dalam perjalanan. Mereka seakan-akan tampak seperti sebuah kota emas yang sedang berjalan. Ini barusan aku lihat Google Map ya, Vin. Jarak antara Mali sama Mekah itu 4.600 km. 4.600 km ya. Dan mereka melakukan itu dengan jalan kaki, gila ya. Jalan kaki. Tapi emang zaman dulu kayaknya orang, ya apalagi kalau nggak jalan kaki kan? Kan nggak ada mobil, nggak ada pesawat. Tapi berapa lama ya? Gila juga ya. Ya bisa sebulan, bisa lebih paling. Kalau jadi raja enak, ada yang ngangkut gitu ya. Gitu ya. Kayak di film-film Mesir lama-lama gitu. Dalam perjalanannya, Musa sangat suka membagi-bagikan emas yang ia miliki ke kota-kota yang ia singgahi. Salah satunya yang terjadi di Kairo, Mesir. Di sana ia secara boros membagikan emasnya ke orang-orang Kairo. Hal itu pun berakibat pada anjloknya harga emas di Kairo selama 10 tahun berikutnya dan menghancurkan perekonomian di sana. Meskipun ia boros dan menghambur-hamburkan emasnya, ia juga terkenal akan kedermawanannya. Ia terkenal selalu menyumbang di setiap masjid dan ke setiap penduduk yang kotanya ia singgahi. Meski pada akhirnya sumbangan itu membuat inflasi di mana-mana. Bayangin, Fon, dia tuh nyumbang sampai terjadi inflasi. Berarti dia tuh kalau nyumbang itu bener-bener udah nggak tanggung-tanggung, semua orang dikasih. Ya gimana ya? Pada akhirnya habis disumbang malah bikin inflasi. Iya, tapi yang aku sadari berarti teori-teori ekonomi ini udah apa ya? Berlaku dari zaman dulu gitu. Zaman dulu udah inflasi, resesi udah ada dari zaman dulu. ada. Musa juga terkenal akan sumbangsihnya di dunia pendidikan, seni, dan arsitektur. Sepulangnya dari Mekah, ia membawa sejumlah cendekiawan Islam bersamanya. Ia juga membawa penulis dan arsitek Andalusia yang terkenal bersamanya. Ia dikabarkan membayar 200 kg emas untuk hal itu, yang jika dikonversikan, emas itu bernilai sekitar 117 miliar rupiah kini. Ia juga mendanai banyak sekali pembangunan sekolah, perpustakaan, dan masjid di wilayahnya untuk memajukan pendidikan di sana. Tak lama setelah itu, ia mengubah kota Timbuktu menjadi pusat pendidikan dunia. Ribuan orang datang dari berbagai belahan dunia untuk belajar di tempat yang kini dikenal sebagai Universitas Sankore. Setelah semua kejayaan kerajaan Mali itu, ia akhirnya meninggal pada 1337 di usianya yang ke-57. Kematiannya juga menandakan akhir dari masa kejayaan Mali. Putra-putra Musa yang memperoleh kerajaan tidak mampu menjaga keutuhan kerajaan. Tapi aku jadi kasihan sih sama si Mansa Musa ini. Kok bisa, Bang? Karena gimana ya, dia sudah susah payah gitu loh, membangun kerajaan, membangun kekayaan, memperluas kerajaan, tapi akhirnya kerajaannya runtuh. Karena apa karena ya? anak-anaknya tidak bisa Mungkin serakah ya, mungkin berebut hartanya yang banyak itu jadinya. Makanya itu kan banyak tuh orang bilang, kamu enak anaknya orang kaya, nggak usah susah-susah cari uang. Padahal ya kalau kita jadi anaknya orang kaya tapi kita nggak bisa, nggak mampu buat jaga, nggak punya kepintaran kayak orang tua kita, ya akhirnya juga runtuh kayak kerajaan Mali ini. Ya guys, itu aja episode kita mengenai kerajaan Mali. Dan menurut kalian gimana guys? Dan kalau kalian ada saran mengenai topik selanjutnya untuk kita bawakan, kalian bisa tulis di komen di bawah. Oke, see you in another episode of Sub Story.